Hello everyone, welcome to my videos. First of all, let me introduce myself. My name is Silmi Natasha Delvika Letik with NIM 2402100011 from Nusa Lontara Rote University. My program study is management. I will explain my assessment with the theme of Manajemen Operasi dan Produksi with the supervising lecturer Dr. Randus Insinyur Jamin Habib. The title I took for my assessment is the Usaha Kecantikan. Sebelum saya menjelaskan usaha saya akan menjelaskan apa itu manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi atau MOP adalah bidang yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. MOP berfokus pada bagaimana perusahaan mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output seperti barang atau jasa secara efisien dan efisiensi. Sebelum masuk dalam penjelasan, kita masuk dalam gambaran umum usaha kecantikan saya. Nama usaha saya Brand Cell Beauty. Jenis usaha penyediaan produk kecantikan seperti skincare dan makeup. Ada juga layanan kecantikan seperti facial, makeup, dan hair treatment. Target pasar kami remaja hingga dewasa usia 17 tahun sampai 40 tahun. Lokasi dekat area perkantoran dan kampus. Kita masuk dalam visi, misi, dan masalah atau the problem. Visi kami menjadi salon kecantikan yang terdepan dan terpercaya dengan bahan alami dan proses berkelanjutan. Misi kami menyediakan bahan produk kecantikan berkualitas tinggi, aman, dan inovatif. Masalah atau peluang pasar, mengidentifikasi gap di pasar kecantikan yang akan diisi oleh produk atau layanan kami. Contohnya, konsumen mencari produk dengan bahan alami, halal, dan ramah lingkungan, dengan kualitas konsisten yang sering terhambat oleh efisiensi salon kecantikan lainnya. Berikut kita masuk dalam bagaimana manajemen operasi dan produksi dalam bisnis kecantikan. Manajemen operasi dan produksi dalam bisnis kecantikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian semua proses yang terkait dengan pembuatan produk dan penyediaan layanan kecantikan. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kita masuk dalam perencanaan. Perencanaan bisnis kecantikan dalam manajemen operasi dan produksi adalah proses merancang strategi dan taktik untuk mengelola semua aspek produksi yang menyediakan layanan kecantikan. Ini melibatkan penetapan tujuan, identifikasi sumber daya yang diperlukan, pengembangan rencana tindakan, dan implementasi sistem kontrol untuk memastikan operasi berjalan secara efisien dan efektif. Kita masuk dalam hal pertama pada perencanaan, yaitu analisis pasar dan permintaan. Analisis pasar dan permintaan memiliki dua hal, yaitu riset pasar dan peramalan permintaan. Yang pertama, kita masuk dalam riset pasar. Riset pasar ialah mengidentifikasi tren kecantikan, kebutuhan pelanggan, dan pesaing di pasar. Berikut kita masuk dalam peramalan permintaan. Memprediksi volume penjualan dan permintaan layanan untuk perencanaan produksi yang akurat. Kita masuk dalam hal kedua dalam perencanaan, yaitu perencana produk dan layanan. Berikut perencana produk dan layanan ada juga dua hal, yaitu pengembangan produk dan perencanaan layanan. Kita masuk dalam pengembangan produk. Merancang produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada berdasarkan riset pasar. Yang kedua, perencanaan layanan. Menentukan jenis kecantikan yang akan ditawarkan dan bagaimana layanan tersebut akan disampaikan. Yang ketiga dalam perencanaan yaitu perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ada dua hal juga, yaitu kapasitas produk dan kapasitas layanan. Berikut pertama kita masuk dalam kapasitas produk. Menentukan kapasitas produk yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua adalah kapasitas layanan, menentukan jumlah pelanggan yang akan dilayani dalam periode waktu tertentu. Yang keempat dalam perencanaan ialah perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi memiliki dua hal, yaitu lokasi produksi dan lokasi layanan. Pertama, kita masuk dalam lokasi produksi.
memilih lokasi yang strategis untuk fasilitas produksi, mempertimbangkan akses dan bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi. Yang kedua, lokasi layanan, memilih lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan dan memiliki fasilitas yang baik. Yang kelima dalam perencanaan yaitu perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi memiliki dua hal, yaitu alur proses dan teknologi. Pertama, kita masuk dalam alur proses. Alur proses merancang proses produksi yang efisien dan meminimalkan waktu dan biaya. Yang berikut teknologi, memilih teknologi yang sesuai untuk mendukung proses produksi dan meningkatkan kualitas. Berikut kita masuk dalam perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya memiliki tiga hal, yaitu bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Pertama, kita masuk dalam bahan baku. Merencanakan pengadaan bahan baku yang diperlukan termasuk jumlah, kualitas, dan pemasok. Berikut adalah peralatan. Merencanakan pembelian, pemeliharaan, dan pergantian peralatan produksi. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja termasuk jumlah, keterampilan, dan jadwal kerja. Berikut dalam perencanaan ialah perencanaan persediaan. Perencanaan persediaan memiliki dua hal, yaitu persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi. Persediaan bahan baku menentukan tingkat persediaan bahan baku yang optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Berikut persediaan produk jadi, menentukan tingkat persediaan produk yang jadi untuk optimal memenuhi permintaan pelanggan. Yang berikut dalam perencanaan ialah perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas memiliki dua hal, yaitu standar kualitas dan pengendalian kualitas. Yang pertama, menetapkan standar kualitas untuk produk dan layanan. Yang kedua, pengendalian kualitas. Merencanakan sistem pengendalian kualitas untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang berikut dalam perencanaan ialah perencanaan biaya. Perencanaan biaya memiliki dua hal, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Pertama, kita akan membahas tentang biaya produksi. Biaya produksi memperkirakan biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Berikut biaya operasional memperkirakan biaya operasional termasuk biaya pemasaran, administrasi, dan distribusi. Berikut kita masuk dalam perencanaan jadwal, yaitu perencanaan jadwal produksi dan jadwal layanan. Berikut jadwal produksi, menyusun jadwal produksi yang rinci untuk memastikan produk tersedia tepat waktu. Berikut jadwal layanan, menyusun jadwal layanan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut kita masuk dalam perencanaan risiko. Identifikasi risiko mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional produksi seperti gangguan pasokan, kerusakan peralatan, dan perubahan regulasi. Kita masuk dalam pengorganisasian. Organisasi dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, manajer utama atau pemilik, manajer operasi, kepala layanan atau terapis senior, staf terapis atau ahli kecantikan, manajer pemasaran, staf pemasaran, manajer keuangan, dan staf administrasi. Saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing, yaitu yang pertama, pemilik atau manajer utama bertanggung jawab atas visi, strategis, dan pengambilan keputusan, mengawasi seluruh operasional bisnis. Yang kedua, manajer operasi merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi semua kegiatan operasional, memastikan efisiensi dan efektivitas proses produksi layanan. Yang ketiga, kepala layanan atau terapis senior bertanggung jawab atas kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, melatih dan mengawasi staf terapis. Yang berikut kita masuk dalam staf terapis atau ahli kecantikan, memberikan layanan kecantikan pada pelanggan seperti facial, perawatan rambut, make up, dan lain-lain. Yang berikut manajer pemasaran, merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru, mengelola media sosial dan promosi. Yang berikut staf pemasaran, membantu dalam pelaksanaan kampanye pemasaran, berinteraksi dengan pelanggan baru di media sosial. Yang berikut manajer keuangan. Manajer keuangan mengelola keuangan bisnis seperti pembukuan, anggaran, dan laporan keuangan. Berikut memastikan kepatuhan terhadap praktik pajak. Terakhir, staf administrasi menangani tugas-tugas administrasi seperti penjadwalan, penerimaan tamu, dan pengarsipan, mengelola inventaris dan pemesanan produk. Berikut kita masuk dalam pengarahan. Pengarahan adalah proses memberikan instruksi, penjelasan, dan bimbingan kepada karyawan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam konteks usaha kecantikan seperti salon, klinik kecantikan, barbershop, dan spa, pengarahan sangat penting untuk memastikan layanan aman, profesional, dan seragam. Ada beberapa hal tentang
pengarahan. Yang pertama, pengarahan kepada karyawan. Berisi instruksi mengenai standar pelayanan seperti creating, konsultasi, eksekusi layanan, dan closing. Tata cara penggunaan alat seperti alat facial, hairstyling tools, laser, dan IPL. Prosedur kebersihan dan sanitasi sterilisasi alat, penggunaan sarung tangan, mencuci tangan, membersihkan area kerja, prosedur penanganan pelanggan termasuk komplain, alergi, atau ketidaknyamanan. Yang kedua dalam pengarahan yaitu pengarahan prosedur kerja. Biasanya mencakup langkah-langkah tiap layanan, misalnya facial, hair spa, waxing, dan eyelash extension. Untuk kerja yang harus diikuti oleh beautician, durasi layanan standar agar efisiensi operasional terjaga, prosedur keselamatan untuk mencegah kesalahan atau kecelakaan kerja. Berikut pengarahan manajemen operasional, seperti penjadwalan staf, aturan penggunaan bahan baku atau produk agar tidak ada pemborosan, pengaturan ruang kerja agar rapi, steril, dan nyaman, pengecekan kualitas layanan sebelum dan sesudah pelanggan dilayani. Berikut pengarahan etika dan pelayanan pelanggan, seperti cara bicara yang sopan, menjaga privasi pelanggan, sikap responsif terhadap permintaan pelanggan, tidak memaksakan penjualan produk atau upselling yang etis. Berikut kita masuk dalam pengendalian. Pengendalian dalam suatu usaha kecantikan yang merupakan sistem manajemen operasi produksi atau MOP bertujuan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana, efisien, dan efektif dalam mencapai target kualitas layanan serta kepuasan pelanggan. Pengendalian ini meliputi beberapa aspek, mulai dari bahan baku, proses layanan, hingga sumber daya manusia. Ada beberapa hal tentang pengendalian. Yang pertama, pengendalian kualitas dan bahan baku. Standar kualitas, pemeriksaan rutin, penyimpanan yang tepat, dan pengendalian stok. Yang kedua, pengendalian proses bahan baku, yaitu prosedur operasional standar atau SOP, pelatihan karyawan, supervisi, pengukuran kinerja. Ketiga, pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia seperti penjadwalan yang efisien, evaluasi kerja, pengembangan karyawan, dan disiplin kerja. Yang keempat, pengendalian peralatan dan fasilitas seperti pemeliharaan rutin, kebersihan, dan kalibrasi. Yang kelima, pengendalian biaya seperti anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, negosiasi dengan pemasok. Yang keenam, pengendalian kepuasan pelanggan seperti survei kepuasan pelanggan, penanganan keluhan, dan umpan balik. Yang berikut dalam pengendalian ialah pengendalian kualitas dan layanan facial. SOP mengembangkan SOP untuk layanan facial yang mencakup langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan pasca perawatan. Berikut pelatihan, melatih semua terapis facial agar memahami dan mampu menjalankan SOP dengan baik. Yang berikut supervisi, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan facial untuk memastikan SOP diikuti dengan benar. Yang terakhir, umpan balik pelanggan, meminta umpan balik dari pelanggan setelah facial untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Yang berikut dalam pengendalian yaitu pengendalian stok dan bahan baku, seperti sistem inventaris, menerapkan sistem inventaris yang akurat untuk memantau stok bahan baku secara real time. Yang berikut, pemesanan rutin, melakukan pemesanan bahan baku secara rutin berdasarkan perkiraan kebutuhan untuk menghindari kekurangan dan penumpukan. Yang berikut, yang terakhir, yaitu pemeriksaan kualitas, memeriksa kualitas bahan baku yang masuk untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut kita masuk dalam manajemen persediaan. Manajemen persediaan memprediksi permintaan pelanggan terhadap berbagai layanan dan produk kecantikan. Peramalan ini dapat didasarkan pada data historis, tren pasar, promosi yang direncanakan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Pertama dalam manajemen persediaan yaitu penentuan tingkat persediaan. Menentukan tingkat persediaan yang optimal untuk setiap item termasuk stok pengaman, stok maksimum, dan titik pemesanan kembali. Kita masuk dalam stok pengaman, safety stock, yaitu jumlah persediaan minimum yang harus dipertahankan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau keterlambatan pasokan. Yang berikut stok maksimum atau maksimum stok, jumlah persediaan maksimum yang boleh disimpan untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang terakhir, titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan untuk memastikan stok tidak habis.
Berikut kita masuk dalam pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam usaha kecantikan yang menetapkan sistem manajemen operasi produksi atau MOP, pengendalian kualitas sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan, membangun reputasi yang baik, dan meningkatkan probabilitas. Berikut kita masuk dalam efisiensi dan efektivitas. Dalam usaha kecantikan yang digunakan sistem manajemen operasi produksi, efisiensi dan efektivitas adalah konsep kunci yang harus diperhatikan. Dengan mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan, usaha kecantikan dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas serta membangun reputasi yang baik di pasar. Pertama, kita akan membahas tentang efisiensi. Efisiensi salon kecantikan berhasil mengurangi biaya bahan baku sebesar 15% dengan menerapkan sistem inventaris yang lebih baik dan melakukan negosiasi dengan pemasok. Yang kedua dalam efisiensi yaitu klinik kecantikan berhasil mengurangi waktu layanan facial sebesar 10 menit dengan mengidentifikasi proses dan melatih terapis untuk bekerja lebih efisien. Yang kedua kita akan membahas tentang efektivitas. Pertama, salon kecantikan berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 20% dengan memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua dalam efektivitas ialah klinik kecantikan berhasil meningkatkan penjualan layanan sebesar 30% dengan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan melakukan promosi yang tepat sasaran. Berikut kita masuk dalam nilai tambah. Ada 4 hal dalam nilai tambah dalam usaha kecantikan. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi ialah analisis kulit mendalam menggunakan alat canggih untuk menentukan jenis kulit dan masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah produk. Penggunaan produk yang diformulasikan khusus untuk jenis kulit pelanggan. Yang ketiga, teknik. Terapis yang terlatih dalam teknik facial terbaru memberikan pijatan yang lebih efektif dan perawatan yang lebih mendalam. Yang keempat, hasil. Kulit yang lebih bersih, lebih cerah, dan lebih sehat dengan rekomendasi perawatan lanjutan yang dipersonalisasi. Usaha kecantikan dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan probabilitas, serta membangun reputasi yang baik di pasar dan meningkatkan pendapatan. Berikut kita masuk dalam analisis pasar dan pemasaran analisis SWOT. Wanita dan pria usia 17 tahun sampai 40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas berdomisili di Rotendao dan sekitarnya, memiliki kesadaran tinggi tentang perawatan kulit dan penampilan, mencari solusi untuk masalah kulit seperti jerawat, kerutan, dan kulit hitam. Ukuran pasar jumlah penduduk Rotendao sekitar 450.000 jiwa. Presentasi penduduk yang termasuk dalam target pasar ialah 17 tahun sampai 40 tahun, sekitar 30%, 135.000 jiwa. Potensi pasar perawatan kecantikan di Rotendao diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Yang berikut kita masuk dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam usaha kecantikan yang menetapkan sistem manajemen operasi produksi atau MOP harus selaras dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama dalam strategi pemasaran, kami menawarkan diskon 20% untuk pelanggan baru yang melakukan reservasi online, meningkatkan jumlah pelanggan baru yang menggunakan layanan, dan mendorong penggunaan sistem reservasi online untuk efisiensi operasional. Yang kedua dalam strategi pemasaran, kami mengadakan acara atau beauty workshop gratis untuk memperkenalkan layanan baru dan menarik pelanggan potensial, meningkatkan kesadaran tentang layanan baru, menarik minat pelanggan potensi untuk mencapai layanan tersebut. Yang kedua dalam strategi pemasaran, kami mengadakan acara beauty workshop gratis untuk memperkenalkan layanan baru dan menarik pelanggan potensial. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang layanan baru, menarik minat pelanggan potensial untuk mencoba layanan tersebut, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, bekerja dengan influencer media sosial untuk mempromosikan layanan kecantikan.
Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas layanan kecantikan, menjaga audiens yang lebih luas melalui influencer, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan tersebut. Dari masalah yang sebelumnya dijelaskan, yaitu konsumen mencari produk organik, halal, dan ramah lingkungan dengan kualitas konsisten yang sering terhambat oleh efisiensi salon kecantikan lainnya. Solusi kami menawarkan beberapa produk atau layanan kecantikan seperti skincare, make up, layanan salon yang didukung oleh sistem manajemen operasi produksi atau SMOP. Terintegrasi, kami juga akan memastikan produk yang kami kelola mengandung bahan-bahan organik, berspesifikasi halal, dan juga ber-BPOM yang dapat digunakan oleh semua kalangan berusia 17 tahun sampai 40 tahun. Tujuan utama dari penggunaan sistem manajemen operasi produksi dalam usaha kecantikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses yang berjalan, mulai dari perencanaan hingga layanan kepada pelanggan. Relevansi kami, SMOP sangat relevan dalam usaha kecantikan karena membantu bisnis beroperasi lebih efisien, memberikan layanan berkualitas, mengelola sumber daya yang baik, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan secara probabilitas. Terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil dari manajemen operasi produksi dalam usaha kecantikan kami ialah MOP membantu usaha kecantikan mencapai efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Penerapan sistem operasi yang baik memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha. Kecantikan yang dikelola dengan sistem hasilnya bersinar maksimal.